Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Indah Sari. Kali ini saya akan lanjut menceritakan kisah dari Novi Purwanti dengan ceritanya yang berjudul Pesugihan Petis. Seperti biasa, sebelum lanjut, saya harap kalian sudah berada dalam posisi ternyaman untuk mendengarkan cerita ini. Kalau sudah, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Saat ini ketakutan menghilang tak berbekas. Yang ada hanyalah rasa jengkel kepada makhluk jelek di depan. Entah kerasukan apa, tiba-tiba aku mendekati setan setelah memarkir motor sembarangan. Ku ambil segenggam kerikil taman dan melemparkannya ke arah sosok di hadapan. Allahu Akbar! Ku lempar kerikil aneka warna itu sekuat tenaga, tak lupa meneriakkan asma Tuhan yang Maha Kuasa. Batu tersebut ternyata mengenai kening dan demit wanita itu. Spontan dia memegangi kening yang terlihat meleleh kulitnya, dan cairan kecoklatan menyerupai petis itu menetes di gaun putihnya. Hi, wong kurang ajar! Mataku melotot, tak percaya bahwa ternyata jin itu bisa terluka karena lemparan kerikil. Aku pun jadi teringat sebuah artikel di media online yang mengatakan bahwa bila makhluk halus menampakkan diri di alam manusia, maka hukum di alam manusia pun berlaku. Kembali aku pungut kerikil dan berlari mendekati kuntilanak yang mengusap-ngusap kening. Rasakan ini, Allahu Akbar! 2 butir kerikil melayang, tapi sayang sebelum kerikil itu kena, setan perempuan itu menghilang hanya meninggalkan asap putih yang segera lenyap tertiup angin. Melihat dia menghilang, nafasku mendadak tersengal. Jemariku gemetar hebat karena masih tak percaya bahwa aku berhasil mengusir demit dengan berbekal batu. Dien, kenapa bengong di situ? Sebuah suara di belakang membuatku terjingkat. Ibu, bikin kaget saja, Bu. Ibu baru saja pulang pengajian. Kamu sudah makan belum? Ini Ibu bawa berkat. Wanita bergamis kuning kunyit itu mengangkat kresek putih yang menguatkan wangi makanan. Belum, Bu. Aku gak kau bermakan. Ayo makan sama-sama, Leh. Ibu membuka pagar, aku menuntun motor dan memasukkannya ke dalam garasi. Ayahmu sudah pulang rupanya. Gumam ibu sembari melirik mobil silver. Kami pun langsung masuk ke rumah setelah mengucapkan salam. Makanan dari pengajian itu juga segera ludes tak tersisa. Semua masuk ke dalam perutku yang awet tipis ini. Tepat jam 10, aku mengirimkan pesan WA kepada Zuhra. Mataku sama sekali tidak mau terpejam. Ada sedikit ketakutan kalau aku tidur, maka sosok itu akan mengejar dalam mimpi. Di dalam pesan itu, aku bertanya, Zuhra, kamu sudah tidur belum? Lalu tidak lama kemudian, notif HP-ku berbunyi, dan ternyata itu Zuhra. Belum, aku masih baca novel. Yes, Zuhra membalas. Segera jempolku menari dengan cepat. Tadi sepulang dari rental, ada setan yang mengikutiku. Apa maksudnya? Setan apaan? Setan perempuan bergigi keropos, Zuhra. Terus aku timpuk dia pakai kerikil, setannya ngilang. Zuhra hanya mengirim stiker Gatot Kaca tertawa berguling-guling hingga menampilkan pusarnya yang bodong. Sialan, aku serius, Zuhra. Jangan ngayal kamu, Dien. Mana ada setan lari gara-gara kena timpuk? Entahlah, aku sendiri juga bingung. Kalau begitu, kamu sebaiknya sering-sering membaca doa, biar makhluk-makhluk dunia lain gak mau deket-dekat. Allahumma jannibna syaiton. Aku tidak meneruskan ketikan pesan, lalu langsung kukirim. Tapi itu kan doa buat bersih tubuh. Waduh. Kembali Zuhra mengirimkan stiker. Kali ini stikernya berupa palu yang dipentungin di atas kepala orang botak. Setelah itu ponsel Zuhra tidak aktif. Rupanya aku telah dikacangin. Kuletakkan ponsel di atas nakas, lalu mengambil selimut dan bergelung di dalamnya. Lalu sambil berhayal tentang Zuhra, perlahan rasa kantuk pun menyerang. Mataku terpejam, dan tak berapa lama kemudian aku pun telah memasuki dunia mimpi. Bermimpi mencocol dadar jagung di wajah Mbah Kunti Petis. Cato sedang memandang pantai dari teras belakang masjid pinggir pantai. Di sebelahnya, tampak kerudung marun Zuhra berkibar tertiup angin sore. Setelah pulang magang, kami biasanya sholat asar di sini. Kenapa mukamu kusut banget, Dien?
Cato bertanya sambil merentangkan tangannya. Beberapa hari ini aku mimpi buruk toh. Mimpi apa? Zura ternyata menguping pembicaraan. Aku pun menghembuskan nafas lalu berkata, mimpi nyocol gorengan pakai petis. Anjir, enak dong, kesukaan kamu kan petis. Cato menabuk punggungku. Tapi nyocolnya di muka setan petis. Kedua orang itu pun langsung terdiam. Aku kemudian melanjutkan ceritanya. Kemarin malam abis ngerjain tugas, si Kunti Petis menampakkan diri. Beneran? Kukira kamu cuman guyon, cuman bercanda doang waktu wapri semalam. Zura terkesiap. Kayaknya bakalan ada pasangan baru nih sebentar lagi, ucap Cato. Aku kok curiga ini Kunti ngintilin aku karena wajahnya retak karena rukiah Abah Muzuh. Kenapa ngintipnya ke kamu, Dien? Tanya Zura sambil mengernyitkan alis. Yomboh, karepku mau tak suruh ngintil Cato aja. Tak sampluk kon. Cato meradang, dia misuh-misuh ala Surabayaan. Lihat, aku sudah bawa ini kemana-mana. Semoga ibu gak marah kerikilnya aku garong. Dari kantung celana aku keluarkan beberapa butir batu hias. Cato dan Zura menatap tanganku dengan ekspresi yang sulit dijabarkan. Sepertinya mereka hendak tertawa tetapi ditahan. Aku minta Dien. Tanpa menunggu persetujuan, Cato merampas 3 butir kerikil dan memasukkannya ke dalam kantong celana. Kamu juga mau, Zura? Gadis itu menggeleng. Aku gak perlu begituan, kata Abah. Mata batinku tertutup rapat dan gak akan bisa dibuka. Makhluk gaib gak akan bisa menampakkan diri di depanku. Apakah Abah bisa menutup mata batinku? Jangan-jangan karena wajan retak, mata batinku jadi kebuka, tanyaku kepada Zura. Gak tahu juga sih, coba nanti aku tanyakan. Oke, makasih ya. Setelah mengucapkan terima kasih, aku memandang Cato. Nanti malam cangkruk ke warkop stadion kayak biasanya toh, kita mabar ya. Cato memberikan 2 jempol sambil berkata, hajar bro. Suasana warkop stadion penuh dengan kaum adam yang melepas jenuh. Macam-macam alasan mereka bisa betah berlama-lama di sini. Alasan paling umum adalah numpang wifi gratis, beli kopi secangkir, nongkrongnya sampai 3 jam. Alasan terbanyak kedua adalah karena pelayan warkop ini 2 wanita bohai gendut-gendut yang ramah tapi tidak endel. Endel itu adalah kemayu atau biasanya disebut juga dengan genit. 2 gelas kopi susu sudah di meja. Jempolku masih sibuk menekan tombol di ponsel, mabar bersama Cato yang seru pakai banget. Dia bisa mengimbangi permainanku yang garang soalnya. Dien, sudah ya, aku capek. Besok harus berangkat pagi-pagi. Ya wes, aku juga sudah capek. Akhirnya aku mengakhiri permainan dan membayar tagihan. Cato sedang bokek saat itu, jadi akulah yang mentraktir. Kalau aku tongpes, gantian Cato yang jadi bosnya. Tapi ketika kami berdua sama-sama kere, ngopinya di teras rumahku, ngutil kopinya bapak. Tunggu sebentar Dien, aku kebelet pipis. Cato memegangi bagian tengah tubuhnya. Dia lalu terbirit ke toilet yang terletak di belakang warkop. Aku kemudian mengambil ponsel, mengintip medsos warna biru sebentar, scroll beranda dan ngepoin gosip terbaru teman-teman kampus. Akun Zura tak luput dari rasa kepoku. Gadis itu jarang posting. Terakhir kali posting saat terjadinya kecelakaan Pak Sukron kelelep di wajan petis. Tiba-tiba ada seakun mengirimkan permintaan pertemanan. Dan ternyata itu Isna, putri dari Buningsih. Rupanya putri sulung Buningsih ini lumayan terkenal di dunia biru. Foto dia yang monyong sambil berkedip sebelah menuai 500 like dan ribuan komen. Beda denganku yang fakir like. Aku menerima permintaannya. Lumayan buat cuci mata. Setelah itu aku matikan ponsel karena melihat Cato yang berlari ke arahku. Tumben dia pakai acara lari-lari. Biasanya Cato paling suka jalan klewah-kleweh santai seperti di pantai. Setelah aku perhatikan, Cato berlari kencang sekali hingga menabrak beberapa meja dan pengunjung warkop yang lalu lalang. Wajahnya pucat, bibirnya gemetaran. Pemuda itu langsung duduk di kursi kayu di dekatku sambil meremas rambutnya. Toh, kamu kenapa? Di toilet ada setan. Napas Cato tersengal, kepalanya menengadah ke arahku. Mata Cato terlihat memerah.
Ingus dia deleweran keluar dari hidungnya. Apakah Kunti Petis toh? Melihat Cato yang syok, aku membelikan dia air mineral. Cato langsung menghabiskannya dalam sekali tenggak. Air itu sampai menetes-netes dari sudut bibir mengalir ke lehernya. Alhasil, beberapa saat kemudian Cato tampak menenangkan diri. Napasnya mulai teratur, lalu dia memberi isyarat agar aku duduk di sebelahnya. Sebenarnya apa yang terjadi? Setelah pipis tadi, ada suara perempuan tertawa di dalam toilet. Kukira ada pengunjung warkop yang pipis di toilet sebelah, tapi ternyata di toilet sebelah nggak ada orangnya. Kosong, Dian, kosong. Gebleknya, aku malah penasaran dan melongok ke dalam toilet. Ada setan perempuan bergigi runcing terkekeh di atas bak toilet. Ih. Dia bergidik dan memeluk tubuhnya sendiri dengan kedua tangan. Sumpah, serem banget, Dian. Seumur-umur baru kali ini aku melihat penampakan. Apa mungkin itu setan Kunti Petis toh? Kami berdua saling berpandangan. Bulu tengkukku perlahan meremang. Tak sadar aku meremas kerikil di kantung celana. Dian, malam ini aku tidur di rumahmu ya. Jangan, ibu lagi PMS. Dia bisa-bisa hawanya lebih horor dari setan. Kalau begitu, kamu tidur aja di kosanku ya. Ya. Aku takut, Dian. Kamar sekamarmu gimana? Raihan sakit. Dia beberapa hari dirawat di rumah sakit. Beneran aku takut, Dian. Di sini aku berpikir sejenak, lalu meraih ponsel dan mengetik pesan kepada ibu. Assalamualaikum, Bu. Aku malam ini tidur di rumah Cato. Harap maklum ya. Nah, setelah mengirim pesan, aku mengangguk kepada Cato. Kami pun segera beranjak dari warkop dan menaiki motor masing-masing menuju kosannya Cato. Dasar Cato lebay. Kosnya ternyata ramai dengan mahasiswa yang nongkrong di teras kamar. Bangunan rumah 2 lantai itu mempunyai kamar berjumlah 7, 4 di bawah dan 3 di lantai atas. Pada masing-masing lantai terdapat dapur mungil. Khusus di lantai bawah ada ruang tamu yang biasanya digunakan sebagai tempat kumpul. Kamar kos ini cukup besar, maka bisa ditempati sampai 3 mahasiswa. Akan tetapi, rata-rata penghuninya cuma 2 mahasiswa dalam satu kamar. Selain itu, kamar mandi terdapat di luar bangunan, tepatnya di halaman belakang kos. Ada sekitar 5 toilet dan tempat jemuran. Area toilet juga tidak pernah sepi dari mahasiswa yang melepaskan penat dengan merokok sedul-sedul. Setelah sampai di kamar, Cato langsung merebahkan diri di kasurnya. Akhirnya. Kamu di atas aja ya kalau mau istirahat, Dian. Bentar, aku tadi belum sholat isya, mau wudhu dulu. Aku meletakkan tas kecil di ranjang atas dan langsung keluar untuk mencari toilet. Sedangkan Cato memilih untuk tidur karena capek. Aku berjalan keluar kamar. Kebetulan kamar Cato berada di lantai 2 dekat dengan tangga. Terdengar suara mahasiswa sedang bercanda sambil memetik gitar di ruang tamu. Aku bergegas ke halaman belakang, di mana pintu kayu tertutup rapat karena memang pintunya harus selalu ditutup agar tidak ada tikus yang masuk. Hai Dian, kapan datang? Seseorang tiba-tiba menyapa saat aku baru saja membuka pintu belakang. Barusan Mas Arif. Tumben malam-malam main kesini. Lagi pengen begadang sama Cato aja. Boleh aku ikut begadang? Pemuda berambut ikal itu menggaruk keningnya. Boleh. Tapi kayaknya Cato udah molor tuh. Gak apa-apa. Nanti malam aku ke kamar Cato ya. Aku mau beli gorengan dulu. Kamu kan sukanya petis, Dian. Nanti aku mintakan petis yang banyak. Saking seringnya ke kos Cato sambil bawa gorengan dan petis porsi jumbo, hampir seluruh penghuni kos tahu kalau aku pemakan petis maniak. Oke deh, aku ke belakang dulu ya bro. Pintu kayu itu kubuka dan bergegas ke toilet untuk mengosongkan kandung kemih dan berwudu di keran yang ada di sisi sebelah kiri. Aku waspada, bersiap untuk bertemu dengan Kunti Petis kalau sewaktu-waktu dia datang mengganggu. Aman. Sampai semua selesai tak ada gangguan sama sekali. Aku pun kembali ke kamar Cato dan menunaikan sholat isya. Tidak lama kemudian ponselku berbunyi. Kuraih ponsel dan membaca isi pesan WA. Waalaikumsalam Le. Iya gak apa-apa, besok pulang ya. Mau ibu masakin rendang kesukaanmu? Yes. Balasan pesan dari ibu membuat liurku terbit. Rendang buatan ibu paling enak sedunia soalnya. Tapi sayang sekali, rendang tidak begitu cocok dengan petis.
Cato sepertinya sudah tertidur pulas. Aku berselancar ke dunia video, melihat konten ghost hunt di YouTube. Aku memang penggemar konten yang berbau alam goib. Sembari berselancar, satu persatu komentator netizen terkait konten. Banyak yang memuji, tetapi banyak juga yang menemukan kejanggalan dalam videonya, seperti direkayasa. Apalah itu, buatku semuanya hanya sekedar hiburan. Zaman sekarang, hiburan alam sebelah mendulang subscribe dan rating tinggi. Pundi-pundi rupiah pun berdatangan dengan sendirinya. Biasanya, di acara seputar ghost dan hantu ini, kamera bisa menangkap penampakan. Host atau pembawa acara biasanya berlayar indigo atau konon bisa berinteraksi dengan makhluk dunia lain. Gambar penampakan yang terekam pun bermacam-macam. Ada yang cuma bayangan, ada juga yang sampai jelas. Merinding? Tentu saja tidak. Di pikiranku tersetting bahwa semua itu hanyalah hiburan, itu aja. Dian, jam berapa ini? Rupanya Cato ngelilir alias terjaga dari tidurnya. Aku melirik jam dinding sekilas dan aku menjawab, jam 12 toh. Kamu lihat apa? Biasa, konten paranormal. Kali ini mereka menangkap hantu kuyang toh. Seru, mau lihat? Gak. Kenapa? Biasanya kamu juga suka. Iya, sebelum diecek kunti toilet. Ya udah, aku mau tidur lagi. Oh iya toh, tadi aku ketemu Mas Arif di bawah. Katanya dia mau main kesini bawa gorengan. Tapi kok sampai sekarang belum datang-datang ya? Aku sudah ngebayangin enaknya makan ote-ote petis. Wah, iya Dian, enak kali makan gorengan. Siapa tadi yang mau kesini? Mas Arif. Iya, Mas Arif, penghuni kamar bawah. Gaplei, Mas Arif tadi pagi pamitan mau mudik soalnya bapaknya sakit, Dian. Mendengar itu, pundakku kaku. Aku dan Cato saling bertatap mata. Kalau Mas Arif mudik, lalu yang bicara sama aku tadi siapa toh? Mendadak hawa dingin menyergap tengkuku. Aneka bulu yang berada di tubuh serentak berdiri. Cato lalu duduk tegak di atas ranjangnya sambil berkata, jangan-jangan... Tok 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 tok. Pintu kamar Cato diketuk dari luar. Cato melompat dari ranjangnya mendekatiku. Wajahnya pucat, matanya nyalang menatap pintu. Dian, bisik Cato dengan suara bergetar. Mau tak mau, aku harus mengumpulkan keberanian. Cato benar-benar tak bisa diandalkan. Laki-laki kok penakutnya pol-polan. Siapa? Nada suaraku meninggi. Tapi tak ada yang menjawab. Hanya terdengar suara ketukan. Kalau nggak jawab, aku nggak akan bukain pintunya. Di sini Cato semakin merapatkan tubuh. Aku mendorongnya hingga terjengkang. Gila aja, mepet-mepet lelaki normal. Tapi Cato kembali lagi menempel padaku. Buka. Suara bisikan serak terdengar dari luar, membuatku kesal setengah mati. Kamu siapa? Awalnya sepi, tapi kemudian terdengar kekehan tawa serak. Ningsih. Mendengar jawaban itu, Cato berteriak kencang-kencang sembari memelukku. Pas sekali bibirnya dekat dengan telingaku, berdenging rasanya kuping ini menerima suara keras selengkingan Cato, hingga refleks aku jauhkan wajahnya dari ceruk leherku. Sialan! Aku pun berdiri sambil merogoh kantung celana untuk mengambil beberapa butir kerikil. Dian, kamu mau kemana? Mau mengejar setan itu, minggir kamu toh. Aku takut, Dian. Kalau kamu takut, dedemit itu bakalan terus mengganggu. Awas, lepasin kakiku. Aku berjalan ke arah pintu saat Cato melepaskan pegangannya. Sambil berucap basmalah, aku membuka pintu dengan cepat. Saat daun pintu terbuka lebar, kosong, tidak ada siapa-siapa. Koridor kamar itu lengang sekali. Aku kemudian menoleh ke belakang, memandang Cato yang menyembunyikan wajah di kedua telapak tangan sambil duduk mojok mepet tembok. Gak ada siapa-siapa toh. Perlahan Cato pun menengadahkan kepalanya, matanya memindai pintu dengan sorot penasaran. Wajah Cato yang awalnya terlihat agak lega, tiba-tiba menjadi pucat lagi. Mulutnya menganga dan bergetar hebat, telunjuknya juga terangkat dengan gemetar hebat. Di belakangmu. Cato gagap, lalu dia terkulai lemas, sepertinya Cato pingsan. Mendengar itu, jantungku seperti melorot hingga berjajar dengan saluran kencing.
Perlahan aku memutar kepalaku, dan pemandangan sangat mengerikan memenuhi penglihatanku. Pemandangan yang membuatku hampir terkencing-kencing. Untung saja onderdil kebangsaan kaum Adam buatan Allah itu masih belum pernah terpakai, baik secara alami maupun buatan. Wajah nenek Ningsih yang terbalik kini tepat berada di hadapanku. Sepertinya Kunti Petis itu menancapkan kaki di plafon rumah. Wajah meleleh itu menyeringai. Bola mata kirinya yang berwarna putih perlahan terdesak keluar dari kelopaknya, terjatuh di lantai dengan bunyi memuakkan. Aku hanya bisa melotot menyaksikan kengerian yang terpampang di depan mata. Leherku kaku, sama sekali tak bisa digerakkan. Aku mau ikut kamu, Dien. Rambut putih Kunti nenek Ningsih berjuntai tertiup angin yang entah dari mana. Rambut berbau anyir dan busuk itu melambai-lambai menusuk hidungku. Bahkan saking menusuknya, hidungku gatal dan akhirnya aku bersin dengan kencang. Sepertinya air liurku yang muncrat itu mengenai mukanya dan membuat makhluk jelek itu terkejut. Dia sampai melayang mundur beberapa meter. Melihat itu, aku tidak menyanyiakan kesempatan. Segera kulemparkan kerikil dari genggaman tangan ke kepala terbalik itu. Allahu Akbar! Jangan ganggu aku lagi, setan. Kalau tidak, kamu akan aku musnahkan. Aku melihat nenek Ningsih berubah menjadi Kunti Petis yang tempo hari mengganggu. Dedemit itu memandangku nyalang sebelum menghilang menjadi asap putih berbau kembang kantil. Tubuhku di sini mendadak lemas. Aku merosot dan duduk bersandar pada tembok. Tak lama kemudian, suara berisik tetangga kos Cato datang. Sepertinya mereka terbangun dan penasaran mendengar aku berteriak. Dien, ada apa? Apa yang terjadi? Kamu ngapain teriak malam-malam? Mengganggu saja. Berbagai macam pertanyaan tak kujawab. Karena aku masih mengumpulkan tenaga dan mengatur nafas agar detakan menggila dalam dada tenang. Gak ada apa-apa, aku cuma mimpi, kataku setelah akhirnya bisa berdiri. Tepatnya seperti posisi ruku, tanganku bertumpu pada lutut. Maaf ya mengganggu. Setelah mengucapkan kata itu, aku menutup pintu kamar dan berbaring di atas kasurnya Cato. Tak memperdulikan tatapan mereka yang curiga, dan persetanlah, sudah capek aku seharian ini, malas berurusan dengan mahasiswa kepo yang hobi gosip. Aku berbaring miring menghadap tembok. Otakku berpikir sangat keras tentang kejadian yang akhir-akhir ini menimpa. Lalu aku berputar badan melihat ke arah Cato yang masih terkapar di atas karpet. Dia belum sadar juga. Biarlah, besok pagi pasti sadar-sadar sendiri. Lalu kembali otakku berputar, menganalisa siapa sebenarnya setan itu. Kenapa dia selalu menggangguku? Tadi Kunti itu menyebut nama Ningsih. Apa ada hubungannya dengan keluarga Ningsih? Oh Tuhan, mengapa nasibku gini amat? Bukannya dikejar gadis cantik, malah dikintili sama Kunti buruk rupa. Lelah luar biasa yang kurasa membuat mataku terpejam. Dalam hitungan detik, aku pun sudah tertidur pulas. Singkat cerita, suara azan subuh membuatku terjaga. Rupanya tidurku semalam nyenyak juga. Mungkin akibat terlalu capek. Ketika akan berdiri, kurasakan tubuh berat tak bisa digerakkan. Setelah nyawa terkumpul sepenuhnya, ternyata biang keroknya adalah Cato. Pemuda itu melingkarkan kaki dan tangannya di tubuhku. Aku pun mendorong Cato hingga terjengkang dari kasur, dan dia pun berteriak keras. Kuntilanak! Cato melompat kembali di atas kasur. Dia menggosok pantatnya yang mungkin terasa sakit saat terjatuh. Udah minggat setannya. Aku mengucap mata, bersiap berdiri. Mau kemana, Dien? Mau wudhu. Ikut. Ayo. Cato mengekor di belakang. Kami sholat berjamaah di masjid dekat kos. Setelah itu bersiap untuk magang. Cato, sebelum magang aku mau ke rumah Bu Ningsih dulu. Kamu mau ikut gak? Tawarku saat Cato mengunci pintu kamarnya. Gak mau. Ya udah, aku langsung ke sana aja. Kaca yang melekat jadi satu di lemari Cato menjadi tujuan sebelum keluar dari kamar. Aku meneliti wajah bersih yang jarang ditumbuhi jerawat. Di kamar mandi tadi, ku bersihkan kumis dan sengaja bulu yang mengganggu pemandangan wajah. Alat kebersihan selalu siap tersedia di tas ransel, dan selalu ku bawa kemanapun berada. Ya kali, mahasiswa ganteng kayak gini harus memelihara kumis. Kan nanti terlihat kebapaan. Gak banget, bukan style Dian Pangestu. Setelah puas melihat tampang sendiri di depan kaca, aku turun dan menuju ke motor yang terparkir di halaman.
Sambil memanaskan mesin, aku merogoh ponsel dalam saku jaket, mengetik sebuah pesan untuk Zuhra. Tadi malam aku dan Cato diganggu sama itu demit. Apakah kamu sudah tanya Abah? Apa jawaban Abah? Oh iya, aku mau mampir ke rumah Bu Ningsih dulu, memastikan sesuatu. Tanpa menunggu jawaban Zuhra, ku geber kuda besi menuju rumah asal demit itu, ingin mencari jawaban atas teror menyebalkan ini. Pagi hari di kota Surabaya sebenarnya sangat indah. Sejak 10 tahun terakhir, kota yang dulunya kumuh dan gersang sekarang telah menjelma menjadi kota yang cantik. Taman-taman mungil dan tertata rapi memenuhi sepanjang jalan menuju rumah Bu Ningsih. Pepohonan rimbun, aneka macam bunga dan rumput yang aku tidak tahu namanya membuat pemandangan semakin indah. Beberapa petugas berpakaian orange menyapu pinggir jalan. Mereka membawa karung untuk memasukkan dedaunan, bunga, dan apa saja yang ditemukan. Lihatlah, kata siapa penduduk Indonesia pemalas. Yang ngomong seperti itu pasti matanya tidak pernah digunakan untuk membaca sekitar. Tidak terasa, akhirnya aku sampai juga di depan rumah Bu Ningsih. Pagar menuju ke ruang produksi petis tertutup rapat. Aku segera menuju rumah induk. Kepalaku mendongak sebentar, melihat kamar nenek Ningsih di lantai 2 yang membuat bulu kuduku berdiri. Tapi tidak mau berlama-lama, aku beranjak dari tempat berdiriku dan mengetuk pintu rumah. Pintu tidak lama kemudian dibuka dari dalam. Muncul seraut wajah jelita disusul bau parfum lembut yang membuat naluri lelaki jantan meronta. Mas Dien, tumben kesini? Senyum mengembang dari bibir Isna. Iya, aku mau ketemu sama Bu Ningsih. Apakah orangnya ada? Bentar ya, kupanggilkan. Sampean masuk dulu. Isna mempersilahkan masuk. Aku pun duduk di sofa. Mataku memindai seluruh ruang tamu, melirik tangga menuju lantai 2. Sama seperti sebelumnya, ada hasrat untuk menaiki anak tangga itu. Dorongan yang sangat kuat sehingga tak sadar badanku sudah berdiri dan melangkahkan kaki menuju ke sana. Perlahan aku mendekati anak tangga, kepalaku mendongak ke atas melihat sesuatu di ujung tangga. Sekelebat sosok putih membuatku menghentikan langkah. Dien, suara Bu Ningsih membuatku tersentak. Aku mundur sedikit dan menyalami perempuan itu. Maaf, mengganggu sebentar Bu. Ada yang ingin saya tanyakan kepada Bu Ningsih. Perempuan itu mengajakku duduk kembali di sofa. Isna datang bawa teh hangat dan kue kering. Dia meletakkannya di atas meja. Monggo diminum dulu, Mas. Makasih, Isna. Kukira gadis itu akan undur diri setelah memberikan suguhan. Tetapi prasangkaku keliru. Dia malah duduk di samping ibunya. Ada apa, Mas? Sepertinya kok penting banget. Aku menyesap teh manis itu dan berdeham 2 kali. Maaf, saya mau tanya. Apakah Bu Ningsih sekeluarga diganggu oleh kuntilanak? Mendengar pertanyaanku, suasana pun jadi sepi dan lengang. Ibu dan anak itu saling berpandangan. Isna meremas tangan ibunya dengan raut wajah mereka yang terlihat gusar. Kenapa kamu bertanya seperti itu, Dien? Tanya Isna menyelidik. Karena aku diganggu oleh setan yang bisa berubah wujud menjadi nenek Ningsih. Mendengar perkataanku, Bu Ningsih memegang kepalanya. Bukan itu saja. Bu Ningsih ingat Cato. Dia yang gak ngerti apa-apa juga diganggu saat bersamaku. Tunggu, sebuah kepingan puzzle mulai terpasang di tempatnya. Bukankah Cato tidak ikut prosesi ruqyah? Dia diganggu setan saat bersamaku. Apakah sebenarnya yang diincar setan itu adalah aku, maka dia menggoda teman-temanku? Sebenarnya, semenjak nenek meninggal, banyak gangguan di rumah ini dan semua rumah aset hasil usaha petis. Bu Ningsih akhirnya bercerita. Dia menghela nafas, sedangkan mataku melotot. Astaga, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa setan itu meneror saya? Kami diam 1000 bahasa, mencari jawaban atas pertanyaan yang saat ini mustahil ditemukan jawabannya. Ketika keadaan sedang hening karena kami bertiga masih berpikir apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba dari lantai atas terdengar suara benda jatuh, keras sekali sampai aku terjingkat dari tempat duduk. Shh. Isna memberi isyarat, telunjuknya dia letakkan di atas bibir, lalu berkata, dia gak suka kalau dibicarakan. Di situ aku menelan ludah. Gila, ini benar-benar gila. Ayo ikut aku, Mas. Tiba-tiba Isna menarik tanganku.
Bodohnya aku manut saja seperti kerbau dicocol hidungnya. Gadis itu menggeretku keluar dari rumah induk. Lalu tiba di pintu, hampir saja aku menabrak seseorang. Dian? Zuhra? Zuhra terdiam. Dia menatap jemari Isna yang melingkar pada pergelangan tanganku. Secara refleks, aku langsung menarik diri dan berpura-pura sedang menggeliat menghirup udara pagi. Setelah itu, kulihat wajah Zuhra memerah, napasnya tersengal. Apakah dia marah sama aku? Apakah Zuhra cemburu karena Isna memegang tanganku? Ayolah, kulit kami tidak bersentuhan. Aku pakai jaket jeans kesayangan, aman dari segala godaan. Aku tadi berlari setelah parkir motor. Duh, capek. Zuhra mengatur nafasnya yang memburu. Sialan, kukira dia cemburu sampai wajahnya merah. Ternyata akibat berlari. Fix, aku terlalu ngayal nih. Mumpung ada Mbak Zuhra di sini, ayo semua ikut aku. Isna menatap kami berdua satu persatu. Aku dan Zuhra kemudian mengikuti gadis yang memakai kaos ketat dan celana jeans pensil itu keluar dari pagar rumahnya. Dia terus berjalan hingga sampai di taman mungil dekat perumahan. Di sana Isna duduk di bangku kayu. Zuhra menempatkan diri di sebelahnya, sementara aku cukup berdiri di hadapan kedua gadis itu. Sekarang aku bisa bercerita dengan lega, gak khawatir akan didengarkan oleh makhluk-makhluk tak kasat mata. Memangnya kalau cerita di rumah apa yang akan terjadi? Segala gangguan akan muncul, seperti suara-suara berisik di lantai 2 tadi. Di sini aku nyengir. Setan zaman now ternyata gak mau digosipin ya. Di sini Isna pun mulai bercerita. Semenjak kematian nenek, rumah kami sering diganggu makhluk halus. Awalnya aku tinggal bersama bapak dan adik di kampung sebelah. Ternyata gangguan itu mengejar kami sampai sana. Akhirnya aku pun memutuskan untuk menemani ibu di sini. Mereka mengganggu seperti apa? Zuhra bertanya. Berupa suara-suara minta tolong, penampakan yang mengerikan, sampai mimpi buruk yang selalu menghantui setiap malam. Kemarin ibu pergi ke orang pintar di kota sebelah. Bukannya menghilang, akan tetapi gangguan itu semakin banyak. Orang pintar? Dukun maksudmu? Mendengar permintaan Zuhra itu, Isna pun mengangguk. Kenapa pergi ke dukun, Isna? Kamu kan tahu dalam agama kita pergi ke dukun itu termasuk perbuatan syirik dan dosa besar. Sebenarnya ibu ingin menghubungi abahnya Mbak Zuhra, tapi entah kenapa nomor teleponnya menghilang semua. Akhirnya mau gak mau ibu pergi deh ke tempat dukun. Lalu apa kata dukunnya? Kata ibu, makhluk-makhluk yang ada di rumah itu adalah makhluk yang dulunya menghuni wajan petis. Sekarang mereka gak punya rumah, makanya mereka ingin ikut dengan orang yang menghancurkan rumah mereka. Isna kemudian menoleh kepada Zuhra dan bertanya, apakah Mbak Zuhra gak diganggu? Zuhra menggelengkan pelan dan kemudian menjawab, gak ada gangguan apapun di rumahku. Makanya aku kaget ketika Dian bercerita kalau dia diikuti oleh kunti petis. Bukannya wajan petis sudah dikuburkan dan makhluk yang ada di dalamnya sudah diusir sama abah ya? Biasanya makhluk seperti itu ada yang nurut dan balik ke alamnya, akan tetapi ada juga yang nakal dan masih ingin mengganggu manusia, Mbak Zuhra. Jadi, bagaimana caranya mengusir makhluk itu biar gak ngintilin aku lagi? Akhirnya aku menimpali percakapan yang didominasi oleh para gadis itu. Tapi mereka malah menggerakkan pundak pertanda tidak tahu. Aku sudah tanya kepada abah. Kata abah, perbanyak zikir, doa, dan mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kamu dekat kepada Allah, maka makhluk-makhluk gaib gak akan mau dekat-dekat kamu. Tapi makhluk itu juga mengganggu orang yang dekat denganku. Cato juga diganggu mereka. Aku takut nanti bapak dan ibu juga akan diganggu oleh mereka. Ya berarti semuanya harus kencang beribadah dan berdoa, Dian. Jangan sekali-kali mendatangi dukun atau orang pintar. Ingat itu, Dian. Mendengar ucapan itu, aku kembali bertanya, kalau mendatangi abahmu bagaimana? Gak apa-apa, biar abah ngerukyah kamu secara rutin. Setelah menjawab pertanyaanku, Zuhra melirik arlojinya. Kita udah terlambat untuk magang, sebaiknya sekarang kita kembali. Astaga, aku sampai lupa. Ayo Isna, Zuhra, kita kembali ke rumah Bu Ningsih ambil motor. Oh iya, aku juga mau berangkat kuliah nih, Mas. Kami pun kembali melangkah menuju rumah Bu Ningsih. Namun sebelum kita kembali ke rumah Bu Ningsih, aku kembali bertanya kepada Isna. Sebentar Isna,
Bolehkah aku melihat tempat wajan itu dikuburkan? Di sini raut wajah Isnat sepertinya tidak senang. Kenapa? Hanya memastikan saja. Abah berpesan agar aku melihatnya. Ayo, ku ajak kalian ke sana. Lagi-lagi kami mengekori Isna. Gadis itu membuka pintu gerbang ruangan produksi petis, dan aku ingat wajan gosong itu dikuburkan di tanah kosong sebelah ruangan produksi, sebab akulah yang membantu menggali tanah sekaligus menutupnya kembali. Sesampainya di lokasi, aku sangat terkejut. Tanah yang tadinya sudah rapi, kini terlihat acak-acakan. Tempat yang tadinya berisi wajan, sekarang terbuka dan tidak ada wajan di dalamnya. Dian, wajannya hilang, seru Zura sambil menutup mulut. Apa artinya ini? Artinya, wajan pesugihan itu sudah dicuri. Mengetahui fakta itu, kami terdiam cukup lama sebelum aku memutuskan untuk segera kembali ke tempat magang. Sampai di depan pintu gerbang perusahaan, ternyata Cato sudah menunggu. Pemuda itu berlari menghampiriku yang baru saja memarkir motor. Zura sepertinya tidak tertarik dengan urusan kami. Dia berpamitan untuk langsung absen. Gimana hasilnya, bro? Tanya Cato. Setelah aku menceritakan dengan singkat apa yang diperoleh dari investigasi sesaat tadi, Cato pun langsung berasumsi bahwa siapapun orang yang dekat denganku akan diganggu oleh makhluk halus itu. Saat ini kesimpulannya seperti itu. Cato mundur beberapa langkah menjauhiku. Kalau begitu mulai sekarang kamu jangan deket-deket aku lagi. Cato, aku maju mendekatinya. Stop, berhenti di situ. Cato, sini mendekat padaku. Gila lu Dian, najis amat. Pokoknya sebelum kunti petis itu pergi, aku gak mengakui kamu sebagai teman, titik. Setelah selesai magang, aku langsung pulang ke rumah. Di situ ibu sudah menerorku dengan pesan yang dia kirim setiap 15 menit sekali. Dia nanti pulang ke rumah, rendangnya sudah jadi dari tadi. Kalau gak pulang, rendangnya ibu habiskan. Duh, ibu lebay deh. Kayak aku anak perawan aja di absen sampai segitunya. Aku kemudian membuka pintu ketika sudah sampai rumah. Kakiku langsung melangkah menuju ke dapur, melongok meja makan dan melihat menu makanan kesukaanku terhampar di sana. Air liur menetes ketika melihat bakwan dan tahu isi lengkap dengan petisnya tersaji. Sana cuci tangan dulu, bentakan ibu membuatku urung mencomot gorengan itu. Di situ aku hanya nyengir dan dengan bermalas-malasan menuju wastafel untuk cuci tangan. Setelah itu, gorengan pun sudah berpindah tempat di lambungku. Gimana petis buatan ibu? Maknyus kan? Ibu duduk di sebelahku dan memperhatikan aku makan gorengan dengan kesetanan. Enak banget, Bu. Apa rahasianya? Ibu beli petis nomor 1, mereknya petis Buningsih. Aku tersedak ketika ibu mengucapkan petis Buningsih. Pelan-pelan, Le. Memangnya petis Buningsih seterkenal itu ya, Bu? Iya, Dian. Petis Buningsih terkenal kelezatannya sejak ibu masih kecil. Petis Buningsih di tangan ibu akan menjadi lebih lezat, soalnya ibu menambahnya dengan bumbu rahasia. Jos Markondos, ibu memang terbaik. Setelah perut kenyang, aku pun segera bersih-bersih diri dan bersuci. Dan sekarang aku sudah duduk bersila di dalam musola rumah. Dengan khusyuk, aku membaca Al-Quran. Karena terakhir menyentuh kitab suci kira-kira 3 minggu yang lalu, itu pun hanya membaca surat Yasin. Sekarang, aku akan meminta pertolongan kepada Allah biar tidak diikuti oleh kunti petis. Karena kepada siapa lagi bisa meminta tolong kalau tidak kepada Tuhan Yang Maha Esa, iya kan? Sekilas, aku melirik ibu geleng-geleng kepala melihatku berlama-lama di musola. Mungkin dia mengira bahwa putra semata wayangnya ini sudah tobat nasuha. Sepertinya hati ibu sangat berbahagia. Ibu menyempatkan diri untuk memijit kaki dan bahu sebelum aku terlelap. Tumben ibu mijitin aku. Bonusan buat anak solehnya ibu. Kalau begitu, aku mau ngaji setiap hari biar dipijit ibu setiap hari juga. Ibu mengusap kepalaku lalu keluar kamar dan menutup pintunya pelan. Badanku terasa ringan dan segar, mungkin karena peredaran darah lancar setelah dipijit ibu. Dan tak lama kemudian, aku pun terlelap. Samar-samar terdengar wanita yang menangis. Suaranya sungguh menyayat hati. Mataku yang masih lengket akhirnya terbuka lebar. Siapa yang menangis malam-malam begini?
Aku pun melemparkan selimut, kemudian terhuyung berdiri mencari sumber suara. Tapi suara tangisan itu tidak terdengar lagi. Namun, saat aku kembali merebahkan diri di atas ranjang, suara tangisan itu kembali muncul. Tangisan itu terdengar dekat sekali. Aku duduk tegak karena kantuk sudah benar-benar pergi meninggalkan. Lalu kini mataku nyalang memindai kamar. Sebentar, bukankah aku sedang tidur di dalam kamar tadi? Lalu, ini di mana? Aku pun mengucek mata dan melihat lekat-lekat ruangan asing itu. Sial, ini bukan kamarku. Saat ini, aku berada di ruangan berdinding bambu berukuran 3 x 3 meter. Mata terpaku pada selimut kumal yang teronggok di sebelah, dan di sana, di sudut ruangan, terlihat sosok berambut panjang yang sedang duduk meringkuk membelakangiku. Siapa? Suaraku bergetar hebat. Sepertinya sosok itulah yang menangis terseduh-seduh. Apakah kamu Nenek Ningsih? Tangisan itu pun berhenti, digantikan kekehan menyeramkan. Napasku tertahan dengan kengerian. Lalu perlahan, kepala makhluk itu menoleh. Bukan menoleh. Lebih tepatnya, berputar. Dien, akhirnya kamu mengenaliku. Makhluk itu tertawa nyaring, memamerkan giginya yang hitam dan berbau busuk. Pelan, lehernya mulai memanjang, kepala yang kini meneteskan petis dari mulutnya semakin dekat dan semakin dekat denganku. Rasanya aku ingin menjerit, akan tetapi tidak ada suara pun yang keluar dari bibirku. Sementara kepala berbau anyir itu tinggal beberapa inci dari wajahku. Tamatlah sudah. Bersambung. Apa yang terjadi kepada Dien? Apakah benar sosok itu adalah Nenek Ningsih? Tapi apa tujuan dia meneror Dien selama ini? Nantikan cerita selanjutnya hanya di Indasari Story, dan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik subscribe, like, dan taruh komentar kalian di bawah ya. Sekian dan terima kasih.